Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persebaya resmi kenalkan 3 amunisi anyar di GBT. Kekuatan Persebaya Surabaya dipastikan bertambah pada putaran kedua BRI Super League 2025-2026. Klub berjuluk bajul ijo itu meresmikan 3 pemain baru di hadapan ribuan supporter bonek. Di sela-sela pertandingan melawan Maluku Utara United di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu sore 10 Januari 2026. Dikutip dari media Indonesia, ketiga pemain asing yang diperkenalkan adalah Gustavo Fernandes, Bruno Paraiba, dan Jefferson Silva. Mereka dipastikan akan menjadi bagian dari skuad Persebaya pada putaran kedua kompetisi nanti. Bruno Paraiba akan mengenakan nomor punggung 83, nomor yang sama digunakannya di klub sebelumnya. Jefferson Silva akan memakai nomor punggung 17, sementara Gustavo Fernandes belum mendapatkan penetapan nomor punggung. Galih Freitas cocok dengan gaya main Tavares di Persebaya. Galih Freitas sukses jadi penyerang palsu Persebaya Surabaya. Pada Edo Tavares puji setinggi langit performa anak asuhnya tersebut. Pemain asal Timor Leste ini tampil sangat klinis meski hanya mencatatkan sedikit sentuhan bola sepanjang pertandingan. Pelatih Persebaya Surabaya, Edo Tavares memuji efektivitas performa Galih Freitas yang tampil impresif dalam memanfaatkan situasi transisi ofensif. Kecepatan sang pemain menjadi kunci utama Persebaya dalam membongkar pertahanan rapat Maluku United sejak menit awal. Kami harus bermain dengan karakteristik yang kami miliki. Galih sangat efektif dalam transisi ofensif, ujar Edo Tavares saat sesi konferensi pers usai pertandingan. Tak malu berubah lebih baik, Aremania kawal bus Persik Kediri. Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang menjaga kehormatan tamu di tanah para singa. Rivalitas kita hanya 90 menit di atas rumput hijau. Setelah peluit panjang, kita adalah saudara se-Jawa Timur. Bukan tentang siapa yang paling hebat di lapangan, tapi tentang bagaimana kita menghapus trauma masa lalu. Kita satu aspal, satu Jawa Timur, dan satu kemanusiaan. Biar dunia tahu, Malang adalah rumah yang aman bagi sepak bola Indonesia. Aremania mengawal bus Persik Kediri yang bertandang ke markas Singoedan. Hal ini adalah perbuatan positif setelah musim lalu ada insiden pelemparan bus ke skuad Persik Kediri. Sejarah singkat El Clasico Persib versus Persija. Macan Kemayoran bahkan sempat mencatatkan rekor tak terkalahkan atas Maung Bandung dalam 17 pertemuan beruntun. Persib akhirnya memutus rentetan hasil buruk tersebut pada musim 2007-2008. Sejak saat itu, duel klasik ini berjalan lebih seimbang. Dalam 2 musim terakhir, Persija belum mampu menaklukkan Persib. Saat bermain di Bandung, Macan Kemayoran harus mengakui keunggulan tuan rumah, sementara pertemuan di Bekasi berakhir dengan skor yang imbang. Sejak Liga Indonesia bergulir pada 1994-1995, Persib dan Persija telah bertemu sebanyak 53 kali. Secara head to head, Persija masih unggul dalam jumlah kemenangan. Namun dari sisi prestasi, Persib tercatat lebih banyak mengoleksi gelar juara Liga sejak era profesional dimulai. Persik Kediri doa bersama di Gate 13 Stadion Kanjuruhan. Para pemain Persik Kediri mengenang para korban tragedi Kanjuruhan dengan menggelar doa bersama di Gate 13 Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Sabtu 10 Januari 2026. Hal itu dilakukan usai skuad Arema FC atau skuad Persik Kediri melakukan official training jelang laga menghadapi Arema FC. Jose Enrique dan kawan-kawan juga melakukan tabur bunga dan meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan dan empati terhadap para korban serta keluarga. Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menyampaikan bahwa tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober itu merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Pelatih asal Spanyol itu juga berharap tragedi serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa depan di dunia sepak bola manapun. The Jackmania geruduk Persija training ground sebelum melawan Persib. Ribuan pendukung Persija Jakarta atau The Jackmania memenuhi Persija Training Ground Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Pendukung Persija Jakarta atau The Jackmania hadir langsung memenuhi Persija Training Ground. Mereka hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada Persija Jakarta jelang lawan Persib Bandung.
Tampak dalam foto, ribuan pendukung Persija atau The Jackmania memenuhi Persija Training Ground yang terletak di Depok. Supporter fanatik klub Jakarta itu meminta skuad Macan Kemayoran mampu mengalahkan Maung Bandung di laga lanjutan BRI Super League sekaligus menjadi penentuan juara paruh musim. Bojan Hodak sindir wasit asing yang pimpin laga Persib versus Persija. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak secara terbuka mengaku heran karena setiap Persib menjamu Persija di Bandung selalu dipimpin wasit asing. Sebaliknya, ketika Persib bertandang ke Jakarta, laga tersebut justru kerap dipimpin wasit lokal. Menurutnya, ada pola yang terus berulang dalam duel Persib kontra Persija, khususnya ketika dimainkan di Bandung. Setiap kami bermain melawan Persija di Bandung, selalu dipimpin wasit asing. Tahun lalu wasitnya berasal dari Malaysia, jadi selalu begitu, ujar Bojan Hodak. Tapi ketika bermain di Jakarta, mereka menunjuk wasit lokal. Mungkin ini tradisi. Lanjut pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan. Bojan bahkan melontarkan sindiran bernada humor. Ia menduga faktor cuaca menjadi alasan mengapa wasit asing lebih sering ditugaskan di Bandung ketimbang Jakarta. PSIM tutup putaran pertama dengan pesta gol ke gawang Madura. PSM Yogyakarta menutup putaran pertama BRI Super League dengan hasil yang impresif. Laskar Mataram sukses membungkam tuan rumah Madura United 3 gol tanpa balas pada laga pekan ke-17. Hasil ini menjadi suntikan moral berharga bagi Laskar Mataram setelah melewati paruh pertama kompetisi. Pelatih PSM Jan Palom van Gastel mengakui kemenangan timnya tak lepas dari situasi laga yang diwarnai banyak kartu merah. Madura United terpaksa bermain dengan 9 pemain setelah di menit ke-45+1 bek Nurdiansyah dan penjaga gawang Misfar Saputra di menit ke-90+2 di kartu merah. Adapun satu pemain PSM yang diadai kartu merah yakni Franco Ramos. Dia diusir dari lapangan di menit ke-75 atau 17 menit usai membobol gawang Laskar sampai keram. Saya pikir kartu merah sangat mempengaruhi permainan dan saya pikir kami mendapatkan keuntungan dari kartu merah. Katakanlah 2 kartu merah dari Madura, kata Van Gastel. Rekor 11 laga tanpa kalah malut dihancurkan Persebaya. Tim berjuluk Naga Gamalama itu sebenarnya menguasai permainan dengan terus menekan Persebaya. Mereka kerap melahirkan sejumlah peluang penting, sayangnya sukses dimentahkan lini pertahanan tuan rumah. Persebaya sendiri bertanding lebih percaya diri dengan kehadiran pelatih anyar Bernardo Tavares. Permainan berjuluk ijo bisa dibilang lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Menurut saya, Tavares memainkan sedikit collective defense. Dia dengan counter yang cepat, itu bisa dilihat, itu sangat jelas, kata Hendry Susilo, pelatih Malut United. Sebelum laga ini, Malut United mencatatkan rekor 11 laga tanpa kekalahan dengan rincian 9 kemenangan dan 2 hasil imbang. Hasil ini pun memaksa mereka kehilangan rekor Ciamik tersebut. Dilepas Persib, William Marcelio menuju Liga Korea. William Marcelio siap memulai petualangan baru. Pemain asal Brazil itu diperkenalkan oleh klub Liga level kedua di Korea Selatan, Chungnam Asan FC, pada Jumat 9 Januari. Sebelumnya, William Marcelio sempat berstatus tanpa klub. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu dilepas oleh Persib karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan permainan tim. William Marcelio bersemangat dengan karir barunya itu. William mengaku tidak sabar untuk bertemu dengan fans Chungnam Asan secara langsung di stadion. William Marcelio memiliki tekad yang sangat kuat bersama klub barunya, Chungnam Asan FC. Pemain berusia 29 tahun ingin mencetak banyak gol di klub tersebut. Selanjutnya kita ke hasil BRI Super League dan klasemen sementara. Diwarnai 2 kali gagal penalti, Semen Padang harus kalah secara dramatis atas tamunya Persis Solo dengan skor 2-3. Sementara itu, pertandingan derby Jatim yang panas berhasil dimenangkan Arema FC dengan skor 2-1 lewat gol yang sangat dramatis menit-menit akhir nih, 90+8. Sementara itu, di El Clasico Indonesia, Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta lewat gol Beckham Putra, skornya 1-0. Beckham menjadi mimpi buruk Persija lagi nih. Waduh, sepertinya pemain Persija kena mental kalau main di Bandung ya. Suka kena kartu merah.
Dan berikut ini klasemen sementara. Persib ada di puncak klasemen diikuti Borneo FC. Nomor 3 ada Persija Jakarta, poinnya masih tipis-tipis. Belum ada penentu juaranya ya. Tapi juara paruh musim dipastikan adalah Persib Bandung. Nomor 4 ada Malut diikuti Persita, PSM Yogyakarta juga melesat nih. Perseba di nomor 7. Nomor 10 di zona papan bawah ada Arema FC, 11 PSM Makassar, 12 Persik Kediri, 13 Madura United, 14 Dewa United, 15 PSPS Biak. Dan di zona degradasi nih Persis Solo mulai naik dan ada Semen Padang dan juga Persijap Jepara yang baru mengoleksi 9 poin aja nih. Jagoan kalian ada di nomor berapa nih guys? Tulis di kolom komentar.